Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semoga senantiasa kita dilindungi dan mendapatkan nikmatnya selalu. Kita akan membahas pelajaran yang telah berlalu, sedikit pembahasan yang berkaitan dengan air. Air sangat riskan digunakan. Begitu juga sangat dibutuhkan oleh umat manusia khususnya, dan secara umum oleh makhluk hidup. Materi fikih kelas 7 yang akan membahas bagian yang kedua yang berkaitan dengan air. Bersama saya Ustaz Ahmad Lutfi Fauzi. Mari bersama. Hukum air yang tercampur dengan najis. Bagaimana hukum air yang tercampur dengan najis? Air bila tercampur dengan najis kemudian merubah salah satu dari 3 sifat air tersebut, maka hukumnya haram. 3 sifat tersebut yaitu dari segi baunya, apabila berubah, rasanya sudah seperti bukan air mineral lagi, atau seperti bukan air tawar lagi, atau sudah berwarna, atau dari warnanya yang asal muasalnya adalah warnanya bening kemudian menjadi coklat ketika dimasuki oleh teh, gula, es batu menjadi es teh, atau menjadi kopi susu ketika tercampur oleh kopi dan susu, maka air tersebut apakah suci? Maka kita bisa melihat di sini apakah air tersebut atau sesuatu yang tercampur tersebut najis. Apabila air tersebut tercampur dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya haram, tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Kita kembali ke materi, yaitu 3 sifat tersebut tadi adalah baunya. Apakah berubah? Rasanya masih sama atau tidak? Atau warnanya? Maka tersebut najis apabila tercampur oleh najis. Misalkan adalah tercampur dengan air kencing, atau kena jilatan anjing, maka hukumnya adalah haram, tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Berdasarkan pendapat para ulama fikih secara umum, maka apabila najisnya sedikit ataupun banyak, maka kita perinci lagi. Apabila air tercampur dengan najis kemudian salah satu dari sifatnya itu tidak berubah, maka poin pertama adalah airnya banyak, maka ia tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Misalkan ada salah seorang di antara kalian mandi di kolam renang, di ngerembel contohnya, kemudian kalian sudah tidak tahan untuk mengeluarkan air kencing, maka di situ hukum airnya tetap suci apabila airnya banyak. Akan tetapi poin yang kedua, apabila airnya sedikit, maka hukumnya najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Maksudnya apabila di antara kalian pipis di gayung sedikit saja, contoh 1 gelas, kemudian tercampur dengan air yang 1 gayung tersebut, maka akan merubah warna menjadi kecoklatan, maka hukumnya adalah najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Kita bisa melihat apabila air tersebut tercampur dengan benda yang suci, misalkan seperti tadi kopi, teh, gula, es batu, itu adalah benda-benda yang suci. Akan tetapi apakah dia itu suci dan mensucikan, atau airnya bersih bisa digunakan untuk bersuci? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid
aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Wa in kuntum mardha, jika di antara kalian ada yang sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan bersafar atau bepergian, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian setelah buang hajat, maka atau kemudian aw lamastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan, atau istilahnya atau ditafsirkan oleh para ulama di antaranya Ibnu Abbas, yaitu aw lamastumun nisa adalah berjima atau berhubungan suami istri. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida, maka apabila di antara kalian tidak mendapatkan air, maka dianjurkan untuk bersuci dengan debu, atau biasa dikatakan sebagai tayamum. Famsahu biwujuhikum aydikum, inilah tata caranya. Famsahu biwujuhikum aydikum, yaitu dengan mengusap wajah kalian dan juga tangan kalian. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Ayat ini juga menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan bagaimana tata cara tayamum. Maka kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan tayamum ini pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Kemudian air mustakmal. Tahukah kalian apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air bekas atau air yang pernah digunakan. Yang dimaksud di sini adalah air yang masih bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya adalah ketika masa paceklik, masa yang kesulitan air, maka contoh di sini adalah apabila air bekas wudhu kalian atau bersuci kalian digunakan kembali, maka hukumnya boleh, yaitu sah digunakan untuk bersuci menurut pendapat yang sahih, yaitu para ulama fikih, selama tidak berubah dari sifat air yang tiga tadi, dari segi bau, rasa, maupun dari segi warna. Kita akan membahas bab baru, yaitu bab yang berkaitan dengan bejana. Tahukah kalian apa itu bejana? Bejana pada zaman sekarang sangat bervariasi, sangat beraneka ragam. Maka kita perlu mempelajari yang berkaitan dengan bejana. Bejana atau tempat air yang digunakan untuk menyimpan air yang terbuat dari besi ataupun kulit. Karena pada zaman dahulu, pada zamannya para sahabat dan juga zamannya Rasulullah, masih menggunakan kulit dan juga menggunakan besi. Maka hukum asal menggunakan bejana adalah boleh atau mubah. Kemudian poin berikutnya yaitu bagaimana hukumnya ketika kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Boleh atau mubah menggunakan segala bejana meskipun harganya sangat mahal, karena ia masih dalam hukum dasar yaitu mubah. Syarat utamanya yaitu apabila tidak terbuat dari emas ataupun perak, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tashrabu fi aniyati dzhabi wal fiddah, janganlah di antara kalian meminum dari suatu bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, karena di sini disebutkan larangan. Sebenarnya Allah dan Rasulullah itu memberikan alasan, tetapi alasan tersebut tidak disampaikan kepada kita. Karena apa yang akan terjadi apabila kita menggunakan barang-barang ini? Setiap larangan dan juga perintah itu mesti ada manfaat di balik itu semuanya.
Kemudian wala taqulu fi sihafiha, dan janganlah di antara kalian menggunakan sihaf, jamak dari kalimat sahfun, yaitu piring. Maka fa innahum lahum fid dunya, karena sungguhnya bejana yang terbuat dari emas dan perak tersebut diperuntukkan hanya bagi orang kafir, yaitu di dunia saja. Sedangkan walakum fil akhirah, sedangkan untuk kalian semua sebagai kaum muslimin akan diperintahkan oleh Allah menggunakannya di akhirat nanti. Atau teko yang terbuat dari selain emas dan perak kemudian ditambal dengan emas ataupun perak, maka hukumnya adalah bila tambalan dari emas, maka hukumnya adalah haram secara mutlak. Maksudnya secara pasti itu hukumnya haram, sebagaimana keumuman dalil yang tadi. Apabila terbuat dari perak sedikit atau hanya menempelnya saja, bukan sebagai hiasan permanen, maka hukumnya adalah boleh, sebagaimana yang pernah Rasulullah alami, yaitu ingkasara qidhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syab silsilata fiddah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wadah minumnya, kemudian tiba-tiba wadah air tersebut atau bejana tersebut retak, lalu beliau merekatkan bagian yang retak tersebut dengan perak. Yang berkaitan dengan bejana orang kafir, sebagaimana yang mesti kita lakukan, yaitu ketika kita berkunjung kepada saudara. Ketika saudara kita non muslim, maka apakah hukum dari bejana tersebut, apakah diperbolehkan atau diharamkan? Di sini di dalam kitab disebutkan hukum asal bejana orang kafir adalah halal untuk digunakan, kecuali apabila kita mengetahui najisnya, yaitu ketika kita melihat bejana tersebut terkena najis, misal dijilat oleh anjing atau terkena air kencing. Dalam kondisi seperti ini maka diperbolehkan digunakan, kecuali setelah dicuci. Jadi ketika kita melihat bejana tersebut kotor, terkena najis, maka dianjurkan untuk mencucinya terlebih dahulu. Namun apabila najisnya tidak diketahui atau kita tidak melihat secara langsung, maka kita diperbolehkan untuk menggunakannya, sebagaimana yang pernah Rasulullah dan para sahabat alami, yaitu ketika mereka mengambil air untuk bersuci atau berwudu dari bejana. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam komentar di bawah ini, dan apabila ada kekurangan dan belum paham bisa pula ditanyakan di komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul